Bayangkan ini, kalau hari ini kamu kehilangan pekerjaan, benar-benar kehilangan, tanpa pemberitahuan, tanpa pesangon besar. Berapa lama kamu bisa bertahan? 1 bulan? 3 bulan? Atau bahkan tidak sampai 30 hari karena cicilan tetap jalan, listrik tetap harus dibayar, anak tetap butuh makan, dan harga kebutuhan pokok tidak pernah menunggu kamu siap. Pertanyaan ini bukan untuk menakut-takuti, ini untuk menyadarkan. Karena di tahun 2026, keamanan finansial bukan lagi tentang seberapa besar gaji kamu, tapi seberapa banyak sumber penghasilan yang kamu punya. Kita hidup di masa di mana harga naik perlahan tapi pasti. Biaya hidup terasa seperti tombol yang terus diputar ke atas, sementara kenaikan gaji seringkali stagnan. Di saat yang sama, berita PHK muncul hampir setiap bulan. Perusahaan melakukan efisiensi, restrukturisasi, otomatisasi. Kompetisi makin ketat karena semua orang sekarang bisa bersaing secara global. Dan yang paling mengubah permainan, AI. Banyak pekerjaan yang dulu aman, sekarang bisa dilakukan dalam hitungan menit oleh teknologi. Bukan berarti manusia tidak lagi dibutuhkan, tapi realitanya, dunia kerja sedang berubah sangat cepat. Masalahnya bukan kamu malas, bukan juga kamu kurang pintar. Masalahnya adalah satu sumber penghasilan di era sekarang adalah resiko besar, terlalu besar. Kita dibesarkan dengan pola pikir, sekolah yang benar, dapat kerja tetap, kerja keras, naik jabatan, hidup aman. Tapi pola itu lahir di era yang berbeda. Di 2026, hanya mengandalkan satu gaji itu seperti berdiri di satu kaki di tengah badai. Selama badai kecil, kamu masih bisa seimbang. Tapi saat badai besar datang, kamu jatuh tanpa pegangan. Coba jujur pada diri sendiri. Kalau besok pemasukan utama kamu berhenti, apakah kamu punya mesin uang lain yang tetap berjalan? Atau kamu harus mulai dari nol, panik, kirim CV kemana-mana, berharap ada yang menerima? Inilah kenapa video ini penting. Bukan sekedar tentang cari uang tambahan. Ini tentang membangun perlindungan untuk diri sendiri, tentang mengurangi rasa takut, tentang memberi kamu kendali atas hidup finansialmu sendiri. Sekarang, saya ingin kamu berhenti sebentar dan ikut berpartisipasi. Tulis di kolom komentar saat ini kamu punya berapa sumber penghasilan. 1, 2, atau lebih. Jujur saja, tidak perlu malu. Ini bukan kompetisi, ini tentang kesadaran. Dan kalau saat ini kamu masih hanya mengandalkan satu gaji, tulis siap berubah di komentar. Biar itu jadi deklarasi kecil untuk diri kamu sendiri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang berani. Di video ini kita tidak akan bicara motivasi kosong, kita akan bicara strategi nyata, cara membangun penghasilan tambahan yang realistis, cara mengelolanya supaya tidak habis begitu saja, dan bagaimana menjadikannya pondasi keamanan finansial di 2026. Jadi pastikan kamu tonton sampai selesai, karena bisa jadi keputusan yang kamu ambil setelah video ini selesai adalah titik balik finansial hidupmu. Sekarang kita bicara realita, bukan asumsi, bukan drama, tapi fakta yang sedang terjadi. Rata-rata inflasi tahunan berada di kisaran 3-5%. Kelihatannya kecil, tapi dampaknya besar. Artinya setiap tahun daya beli uang kamu turun. Uang 5 juta hari ini tidak akan punya nilai yang sama 5 tahun ke depan. Sementara itu, kenaikan gaji rata-rata seringkali tidak secepat kenaikan biaya hidup. Bahkan di banyak kasus, gaji stagnan bertahun-tahun. Secara matematis sederhana, kalau pengeluaran naik lebih cepat daripada pemasukan, maka yang tergerus adalah stabilitas finansialmu. Coba lihat pengeluaran utama, harga bahan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, cicilan rumah, transportasi, langganan digital, semuanya naik perlahan tapi konsisten. Banyak orang merasa gajinya cukup, tapi hanya cukup untuk bertahan, bukan berkembang. Tidak ada ruang untuk investasi besar, tidak ada ruang untuk salah langkah. Satu kejadian darurat saja, sakit, kehilangan pekerjaan, usaha keluarga terganggu, bisa langsung mengguncang keuangan. Inilah jebakan satu sumber penghasilan. Ia terlihat stabil, tapi sebenarnya rapuh. Belum lagi tren PHK global yang terus terjadi beberapa tahun terakhir. Perusahaan melakukan efisiensi, mengurangi tenaga kerja, mengganti sistem manual dengan otomatisasi. Dunia kerja tidak lagi menjanjikan keamanan jangka panjang seperti dulu. Loyalitas tidak selalu dibalas dengan kepastian. Bahkan karyawan yang berprestasi pun tetap bisa terdampak jika perusahaan melakukan restrukturisasi. Jadi kalau hari ini kamu merasa aman karena perusahaanmu besar, ingat, di era sekarang tidak ada yang benar-benar kebal terhadap perubahan. Lalu ada perubahan besar dalam ekonomi digital. Banyak pekerjaan administratif, teknis, bahkan kreatif mulai digantikan atau dipercepat oleh teknologi dan AI. Pekerjaan yang dulu butuh 3 orang, sekarang cukup 1 orang yang dibantu sistem. Ini bukan ancaman yang perlu ditakuti, tapi ini kenyataan yang perlu diantisipasi. Artinya, nilai kita di pasar kerja harus terus meningkat. Dan lebih dari itu, kita perlu punya sumber penghasilan lain yang tidak sepenuhnya bergantung pada satu atasan atau satu perusahaan. Dan disinilah saya ingin kamu benar-benar paham satu kalimat penting. Masalahnya bukan kamu
malas. Masalahnya bukan kamu kurang kerja keras. Masalahnya adalah sistem ekonomi sekarang memang membuat satu income sangat beresiko. Ketika biaya hidup terus naik, ketika stabilitas kerja makin tidak pasti, ketika teknologi mengubah cara orang menghasilkan uang, maka strategi lama tidak lagi cukup. Satu gaji mungkin masih bisa membuatmu bertahan, tapi untuk aman, untuk berkembang, untuk benar-benar tenang, itu cerita yang berbeda. Tujuan saya bukan membuatmu panik, tapi membuatmu sadar. Ada perbedaan besar antara hidup dalam ilusi aman dan hidup dengan persiapan nyata. Ancaman itu nyata, tapi peluang juga nyata. Dan kabar baiknya, kita masih punya waktu untuk beradaptasi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah satu gaji cukup, tapi kapan kamu mulai membangun sumber kedua. Karena di 2026, mereka yang punya lebih dari satu sumber penghasilan bukan hanya terlihat cerdas, mereka yang paling siap menghadapi perubahan.